Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di video yang menyajikan berbagai kisah penuh hikmah, pelajaran, dan inspirasi. Video kali ini akan menyajikan kisah tentang rencana keji Abu Jahal dan kawan-kawannya untuk membinasakan Nabi Muhammad SAW sekaligus menghentikan dakwah Islam. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Setelah berbagai cara dan upaya dari kaum kafir Quraisy untuk membendung dan menghentikan penyebaran risalah Islam menemui kegagalan, Abu Jahal dan kawan-kawan pun semakin muak dan benci kepada Rasulullah SAW. Melihat semakin tersebarnya Islam dan semakin banyaknya orang-orang yang memeluk ajaran Rasulullah SAW itu, Abu Jahal berkata kepada kaum Quraisy dalam suatu pertemuan, "Wahai kaumku, jangan biarkan Muhammad menyebarkan ajaran barunya sesuka hatinya karena dia telah menghina agama nenek moyang kita. Dia telah mencela Tuhan-Tuhan yang kita sembah. Demi Tuhan, aku berjanji kepada kalian semua, besok aku akan membawa batu ke Masjidil Haram untuk aku hujamkan ke kepala Muhammad saat dia sedang bersujud. Sesudah itu, terserah kalian. Kalian serahkan aku ke keluarganya atau kalian membela aku dari ancaman kaum kerabatnya. Biarlah orang-orang Bani Hashim itu bertindak sebagaimana yang mereka inginkan." Mendengar janji Abu Jahal tersebut, bangkitlah semangat orang-orang yang menghadiri pertemuan itu dan dengan serentak mereka berkata kepadanya, "Demi Tuhan, kami tidak akan sekalipun menyerahkan engkau kepada keluarga Muhammad. Teruskanlah niatmu." Orang-orang yang hadir dalam pertemuan itu begitu bangga dengan kata-kata Abu Jahal yang berencana menghentikan dakwah Muhammad. Mereka berpikir, jika Abu Jahal berhasil membinasakan Nabi Muhammad SAW, maka akan lenyaplah segala keresahan dan kesusahan yang selama ini mereka alami disebabkan oleh aktivitas beliau dalam menyebarkan agama Islam di kalangan mereka. Mereka beranggapan bahwa membunuh Nabi Muhammad SAW ternyata bukanlah perkara sulit. Beberapa di antara mereka bahkan sudah ada yang mulai menghitung biaya yang diperlukan untuk mengadakan pesta sekiranya musuh utama mereka berhasil dibinasakan oleh Abu Jahal. Mereka begitu yakin akan keberhasilan dari rencana Abu Jahal tersebut. Tapi mereka tidak tahu bahwa orang yang hendak mereka bunuh adalah kekasih Allah yang Maha Kuasa. Dan Allah tidak akan sekali-kali membiarkan kekasihnya itu diperlakukan seperti yang mereka inginkan. Pada keesokan harinya, dengan bangga Abu Jahal berangkat di pagi hari menuju Ka'bah, tempat Nabi Muhammad SAW biasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan langkahnya yang seperti seorang kesatria, dia berjalan dengan membawa batu besar. Beberapa kawannya dari bangsa Quraisy tampak mengikuti Abu Jahal di belakangnya. Mereka sengaja diajak oleh Abu Jahal agar mereka dapat menyaksikan secara langsung bagaimana dia menghabisi Nabi SAW dengan cara menghempaskan batu yang dibawanya tepat di atas kepala beliau. Sepanjang perjalanan, Abu Jahal tak henti-hentinya membayangkan keadaan musuh utamanya setelah kepalanya ia hentak dengan batu. Dia pun tersenyum sendiri membayangkan kepala Nabi SAW pecah dan tidak bergerak lagi. Dia juga membayangkan penghormatan, penghargaan, dan sambutan yang akan diberikan kaum Quraisy kepadanya jika ia sukses menuntaskan rencana jahatnya. Sudah pasti, ia pun akan dianggap sebagai pahlawan yang selalu dipuja dan dipuji karena telah berhasil membinasakan musuh nomor satu mereka. Saat Abu Jahal tiba di perkarangan Masjidil Haram, ia melihat Rasulullah SAW yang baru datang ke tempat itu dan hendak mengerjakan sholat. Sementara itu, Nabi Muhammad SAW sendiri tidak menyadari akan kehadiran Abu Jahal dan kawan-kawan di tempat itu. Tidak terpikir oleh beliau apa yang hendak dilakukan Abu Jahal terhadap dirinya hari itu. Tepat ketika Rasulullah SAW mulai melaksanakan sholat, Abu Jahal berjalan perlahan-lahan dari arah belakang menuju ke tempat beliau sholat. Abu Jahal melangkah dengan mengendap-endap dan hati-hati karena khawatir hal itu akan diketahui oleh beliau. Dari kejauhan, kawan-kawan Abu Jahal memperhatikan dengan cemas bercampur gembira.
Dalam hati mereka berkata, "Kali ini binasalah kau, wahai Muhammad." Begitu Abu Jahal hendak menghampiri beliau dan hendak mengayunkan batu yang dipegangnya, tiba-tiba ia dengan cepat meloncat mundur ke belakang sehingga batu yang dibawanya jatuh ke tanah. Mukanya pun tiba-tiba menjadi pucat. Teman-temannya yang sejak tadi begitu bersemangat hendak menyaksikan bagaimana musuh utama mereka tewas, kini terkejut melihat apa yang dilakukan Abu Jahal. Kaki Abu Jahal seperti tertancap ke bumi. Dia tidak dapat melangkahkan atau menggerakkan kakinya sedikit pun. Melihat keadaan itu, mereka pun dengan segera menarik Abu Jahal dari tempat itu sebelum diketahui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Abu Jahal dengan wajah yang masih memucat tampak terheran-heran dengan kejadian yang dialaminya. Setelah ia sadar dari peristiwa yang mengejutkan tadi, dengan penuh penasaran teman-teman Abu Jahal menanyainya tentang peristiwa aneh tadi. Mereka bertanya kepadanya, "Apakah gerangan yang sebenarnya terjadi padamu, wahai Abu Jahal? Mengapa kau tidak menghempaskan batu itu ke atas kepala Muhammad saat dia sedang sujud tadi?" Abu Jahal hanya membisu mendengar pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawannya tersebut yang membuat mereka semakin terheran-heran. Abu Jahal yang selama ini mereka kenal sebagai orang yang begitu lantang berpidato dan menyumpah serapahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kini tiba-tiba terdiam 1000 bahasa. Dalam diamnya, Abu Jahal ternyata masih membayangkan kejadian mengerikan yang baru saja menimpanya. Dia seolah tak percaya dengan apa yang telah dilihatnya dan tidak menyangka akan mengalami kejadian serupa untuk yang kedua kalinya. Kejadian yang sama pernah dialami Abu Jahal sebelumnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi rumah Abu Jahal atas permintaan seorang Nasrani yang mengadu kepada beliau bahwa Abu Jahal telah merampas hartanya. Abu Jahal saat itu tidak berani mengucapkan sepatah kata pun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia melihat 2 ekor harimau yang mengawal beliau. Setelah kawan-kawannya habis menghujani Abu Jahal dengan berbagai pertanyaan, ia pun mulai bersuara, "Wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah, ketika aku menghampiri Muhammad dan hendak menghempaskan batu itu ke kepalanya, tiba-tiba muncullah seekor unta besar yang hendak menendangku. Aku sangat terkejut karena belum pernah melihat unta yang begitu besar seumur hidupku. Seandainya saat itu aku meneruskan rencanaku, maka sudah pasti aku akan mati ditendang unta besar itu. Itu sebabnya aku mundur dan mengurungkan rencanaku." Teman-teman Abu Jahal pun sangat kecewa mendengar penjelasan itu. Mereka tidak menyangka dengan apa yang telah Abu Jahal katakan. Dalam pandangan mereka, sosok Abu Jahal yang gagah berani itu kini hanya isapan jempol. Orang yang selama ini mereka harapkan akan mampu menghabisi musuh nomor 1 mereka ternyata telah mengecewakan mereka. Mereka pun berkata kepada Abu Jahal dengan penuh heran, "Wahai Abu Jahal, waktu kau menghampiri Muhammad tadi, kami tidak melihat seekor unta pun seperti yang kau katakan itu. Bahkan bayangannya pun tidak kami lihat." Dengan kejadian itu, teman-teman Abu Jahal mulai meragukan segala penjelasan yang ia berikan. Mereka menyangka bahwa Abu Jahal telah mereka reka cerita dusta, sehingga perlahan mereka pun mulai tidak mempercayai dan mempedulikan omongannya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton dan menyimak video ini. Semoga apa yang telah disajikan dapat bermanfaat sekaligus menginspirasi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.